Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa? Dari mana? Dari hamba Allah di Sumber. Silakan bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Puan mau nanya, jika saya punya seorang ibu, tapi dia itu terlalu cemburu sama suaminya. Ibu, mohon maaf, loudspeakernya bisa dimatiin terlebih dahulu. Oh iya. Volume dikasihkan terlebih dahulu. Bisa diulangi lagi pertanyaannya. Ya, halo. Ya, silakan. Begini Bu ya, saya kan punya ibu. Nah, dia itu terlalu cemburu sama suaminya. Jadi setiap hidupnya kan kontrak gitu. Setiap di mana-mana pasti aja ada Anda yang punya ibu? dicemburuin. Sebentar. Iya, seorang ibu. Anda punya ibu yang cemburu siapa? Ibu saya Kepada kepada suami, kepada ayah saya gitu. Gitulah, saya bingung. Iya. Saya baik. Nah, setiap di mana aja kontrak itu selalu ada aja yang dicemburuin gitu. Jadi cemburunya bener-bener buta banget gitu, tanpa alasan gitu. Jadi saya tuh kan sering nasehatin ibu mah jangan seperti itu karena nggak baik gitu kan. Tapi balasan ibu saya tuh kayaknya kurang menyenangkan ya. Malah yang ada tuh saya tuh disumpahin gitu, yang jelek lah gitu. Nah, gimana ya Bu ya caranya biar saya tuh bisa nasehatin ibu saya, biar ibu saya tuh sadar gitu. Soalnya bukan hanya saya aja gitu yang nasehatin, kakak saya juga nasehatin gitu. Ada yang ada di Taiwan. Tapi nyatanya hanya doa nggak baik gitu yang didapatkan gitu Bu ya. Gimana seharusnya gitu Bu ya. Baik, bismillah. Cukup? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada di dalam hati seseorang ada namanya cinta. Ada sesaat prasangka buruk, ada dengki, ada benci. Semuanya di dalam hati. Makanya kadang tapi keluarnya kadang bentuknya mirip-mirip. Cemburu itu dengan prasangka buruk itu sudah mendekati. Makanya tinggal dilihat, kalau datangnya dari hati yang mencintai, pasti cemburunya itu normal, benar. Yang harus dicemburi nggak mungkin cemburu, karena cemburu hati cinta. Tapi kalau sudah suudon, ini sifat was-was, sifat jelek. Kalau sudah sifat jelek. Jadi cemburu adalah tanda cinta, bahkan cemburu itu adalah yang menjadikan indahnya cinta itu kalau ada cemburu. Hormon cintanya semakin tambah, ada cemburu. Bahkan kalau ada cemburu kayaknya ini ada cinta atau enggak, tandanya apa sih? Diam, saya enggak ada cemburu. Tapi kalau berlebihan itu bukan dari dasar cemburu, bisa jadi sifat jelek lagi. Namanya prasangka. Makanya cemburu berlebihan itu membunuh cinta. Dengar, wahai para wanita. Pemburu yang berlebihan membunuh cinta. Bapak-bapak juga, bukan wanita doang. Cuman yang tanya kan perempuan tadi. Jadi cemburu yang berlebihan membunuh cinta. Cemburu harus sesuai dengan aturan akal, syariat dan sebagainya. Jangan asal cemburu akhirnya nak dia sumpah dia cemburu ngapain ini dia. Subhanallah. Sampai seorang perempuan karena cemburu kepada ibu mertuanya. Kenapa? Suamiku kok deket banget sama ibunya. Lagi ibunya Anda ini sakit. Dia lebih akrab daripada dengan saya. Ya harus dong. Ini sakit dia tuh. Ada model-model begini ada. Salah dia. Akan tapi cemburu harus ada aturannya. Percaya, cemburu akan membunuh cinta kalau berlebihan. Tidak pakai aturan, cemburu akan membunuh cinta. Orang jadi nek. Ya itulah ya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya apa? Ya mau ya sudahlah biarin. Dikit-dikit nggak boleh. Ini. Akan tapi ketahuilah bahkan jika ada sesuatu yang menurut Anda adalah menyakiti, mengganggu kisah cinta Anda pun tidak serta-merta harus memergoki. Mungkin Anda langsung koreksi. Misalnya Anda sebagai seorang istri, kok suaminya ada berita yang tidak baik. Jangan langsung tutup poin kepada suaminya. Anda sendiri koreksi. Mungkin Anda kurang dan sebagainya.
Baru setelah Anda mulai berbenah, baru Anda boleh berbicara. Sama seorang suami pun demikian. Jadi kalau ada seorang istri kok ternyata lebih sering curhat dengan orang lain, naudzubillah, ini awal pembuka setan. Ya jangan buru-buru istrinya dihabisin, memang dia salah berkomunikasi, curhat dengan laki-laki lain. Anda cemburu, laki-laki cemburu. Tapi tanya dulu dirimu sendiri, dirimu tuh kayak patung kalau di rumah. Kalau datang teman saja bisa ngakak-ngakak, giliran sama istri diam dok kayak patung. Ini yang gila kan begitu. Jadi sebabnya ada, koreksi dirimu sendiri sebagai suami. Ada suami itu kalau sudah dengan istrinya diam dok, nggak ada ngomong. Tapi kalau sudah telepon ngakak-ngakak, wah, oh kemana? Cerita lu sini, kalau ngopi di ruang depan di teras, habis suaranya sak kampung. Tapi kalau sudah sama istrinya, ada suaranya. Ada enggak begini? Bu? Ada. Ada orang suami. Jadi karena Anda memang tidak biasa membuka komunikasi, naudzubillah, akhirnya dia berkomunikasi. Tapi wanita mulia nggak akan seperti itu. Biarpun suaminya diam, dia cerdas. Suamiku adalah pendiam. Kalau begitu, aku akan jadikan dia bahan renungan saja. Lihat. Mungkin dia selalu mengalamunku sampai nggak bisa bertutur kata. Mungkin dia selalu memikirkan tentang kecantikanku sehingga sampai dia tidak berucap. Itu saja kok. Ya. Jangan beralih curhat sama naudzubillah setan-setan bagundal-bagundal iblis yang menjaring perempuan-perempuan murah untuk bisa dihinakan. Jadi saya kembalikan bahwasanya cemburu yang berlebihan membunuh cinta, tapi cemburu yang pada porsinya menyuburkan cinta. Kayak tambah kayak formulanya itu kayak kimia, proses cinta, ya hormon cintanya itu bertambah. Wah, mulai cemburu nanti lihat semangat semuanya, semangat ketemu, semangat ngerayu, semangat ini cemburu yang benar. Sayyidah Aisyah cemburu sampai Nabi mengatakan gharat ummuk. Si Aisyah pernah cemburu dikirimi makanan oleh istri baginda Nabi yang lain rumahnya. Ya, tapi kan tidak melakukan yang salah lalu marah-marah Nabi dilabrak gini-gini kan enggak, cuman tampak di hadapan Nabi dibanting itu sampai mangkoknya pecah. Nabi adil, biarpun itu bahasa cemburu tapi melakukan kesalahan, ganti Aisyah. Tapi Nabi mengatakan pada yang nganter gharat ummuk, dia lagi cemburu. Oh adil, tapi bukan mentang-mentang enggak apa-apa, kan Aisyah aku sayang enggak apa-apa, enggak, ganti dong, kan gitu. Adil, jadi cemburu harus adil, cemburu yang salah dikatakan salah. Nabi sangat adil, Nabi memberi contoh dalam segalanya. Ingat wahai kaum wanita khususnya, jika cemburumu berlebihan menjadi orang tidak nyaman dengan Anda, suami Anda sudah sama seorang suami harus ada rambu-rambunya aturan, kapan saya harus cemburu. Sehingga hidupnya orang yang cemburu yang berlebihan itu tidak masuk wilayah dari tanda cinta. Itu masuk bab baru, adalah keluar dari muncul dari prasangka buruk. Su'udzon. Jangan-jangan hidupnya jangan-jangan terus. Baik, semoga Allah menjaga kita semuanya. Dalam rumah tangga saling mencintai karena Allah. Indah cemburu yang normal. Cemburu yang menumbuh suburkan cinta insyaallah. Lalu tadi sikapnya bagaimana? Nah, Anda sebagai seorang anak, ya nggak gampang menasihati ibunda. Mungkin pertama harus nasihati bapak, harus sabar, jangan putus asa. Terjemahkan saja, abah, itu karena umi sayang, gitu saja. Biar diem-dem, jangan sampai abahmu putus asa nanti. Jangan sampai hilang cintanya pada ibundamu. Adapun menasihati ibu nggak gampang. Sebab sebagai namanya anak. Nanti dibilang, kamu bela bapakmu ya? Wah, itu. Rame nampaknya. Tapi suatu ketika boleh duduk manis dengan ibunda tercinta. Sampaikan hal-hal semacam itu. Kalau perlu suruh dengar ceramah ini nanti. Insya Allah semoga jadi baik semuanya ya. Wallahu a'lam bishawab.